Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kisah yang bener-bener bikin kalian syok. Pada tahun 1970, ada seorang wanita yang mengaku-ngaku kalau dia sedang hamil anak ajaib. Banyak masyarakat yang kena tipu, bahkan sampai Presiden Soeharto pun juga ikut kena tipu. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Ini adalah kisah Cut Zahrafona, sosok wanita yang menghebohkan masyarakat Indonesia pada tahun 1970. Di daerah Aceh pada akhir tahun 1970, muncullah seorang wanita yang berusia 23 tahun bernama Cut Zahrafona. Dia berasal dari Sigli, Kabupaten Pidi, yang mengaku-ngaku hamil dengan janin ajaib yang mampu berbicara, melantunkan azan, dan membaca ayat suci Al-Quran dari dalam kandungan. Bahkan bayi di dalam kandungan itu bisa sholat dan mengerti situasi yang ada di luar perut ibunya. Pada bulan Mei, dia baru saja melahirkan bayi laki-laki. Kemudian dia mengatakan kalau dia hamil anak kedua. Dan dia bilang kalau bayi keduanya ini bayi ajaib yang membuat masyarakat menjadi sangat gempar sekaligus terkagum-kagum. Awalnya pengakuan Cut Zahrafona hanya dari mulut ke mulut di kampung halamannya Aceh, sebelum akhirnya meluas. Rasa ingin tahu dan ketertarikan masyarakat mencapai puncaknya saat dia pindah ke Jakarta bersama dengan suaminya yang bernama Sejarifuddin, seorang pengusaha. Dia mengontrak sebuah rumah di pemukiman pinggiran kota. Masyarakat rela sampai berbondong-bondong antri sepanjang itu untuk mendengarkan suara dari kandungan yang dikenal sebagai bayi ajaib. Bahkan ada laporan yang mengatakan dalam beberapa kesempatan orang-orang dimintai untuk membayar jika ingin mendengar keajaiban ini. Karena kehebohan ini sudah sampai ke Istana Negara, akhirnya Cut Zahrafona sampai diundang oleh Menteri Luar Negeri yaitu Adam Malik dan 3 kali bertemu dengan Presiden Soeharto. Selain Presiden Soeharto dan Menteri Luar Negeri Adam Malik, Menteri Agama Kiai Muhammad Dahlan bahkan sampai rela untuk datang ke rumah kontrakan Cut Zahrafona untuk mendengarkan langsung bayi ajaib itu mengaji dan berdoa. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1970, tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia dan RSPAD Gatot Subroto dijadwalkan untuk memeriksa Cut Zahrafona. Tetapi dia menolak dengan alasan janinnya tidak mau diperiksa. Seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 26 Oktober tahun 1970, pemeriksaan di RSCM menyatakan tidak ada janin di dalam rahim Cut Zahrafona. Karena malu dengan pengakuan dari dokter RSCM, Cut Zahrafona langsung menghilang, kabur entah kemana. Cut Zahrafona yang berasal dari daerah terpencil di Aceh tiba-tiba muncul dengan berita yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dia dengan lantang mengatakan bahwa dirinya sedang mengandung janin ajaib. Sebuah janin yang tidak hanya hidup, tetapi juga memiliki kemampuan supernatural untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi melalui lisan. Cut Zahrafona mampu untuk meyakinkan masyarakat luas dengan mengatakan bahwa dia sedang mengandung makhluk istimewa yang akan lahir di kota suci Mekah. Sepanjang bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 1970, dia dan suaminya berkeliling ke berbagai negara seperti Jepang, Malaysia, Jerman, dan Pakistan. Di sana, Cut Zahra mengatakan bahwa dia sedang mengandung bayi ajaib. Bahkan Cut Zahrafona memamerkan koleksi foto-foto saat para pejabat dan masyarakat mengerubunginya, termasuk dia yang sedang berbaring di atas permadani di rumah Soeharto dengan perut terbuka.
Seiring waktu berjalan, keraguan terhadap ucapan Cut Zahara mulai muncul ke publik. Tien Soeharto mulai mencurigainya saat mengundangnya untuk datang ke Istana Negara. Penyelidikan polisi akhirnya mengarah pada terungkapnya kebohongan yang dilakukan oleh Cut Zahara Fona yang sudah menghebohkan masyarakat Indonesia. Polisi dengan tegas langsung melacak keberadaan Cut Zahara Fona hingga ke Kampung Gambut, sebuah lokasi yang terletak sekitar 14 km dari kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Ketika Cut Zahara Fona melawan, dia langsung ditangkap dan langsung digeledah oleh polisi. Dan kalian tahu apa yang lebih gongnya lagi? Ditemukan sebuah tape recorder mini berukuran 2 cm x 7 cm x 13 cm dan ditemukannya itu di bawah perut Cut Zahara Fona. Tape recorder itu ditempatkan di bawah selendang yang biasanya dia pakai untuk melilit perutnya agar bisa menciptakan kepalsuan perut hamil. Tape recorder yang ditemukan oleh polisi kemudian langsung disita bersama dengan kaset-kaset yang ada di dalamnya yang berisi rekaman suara bayi menangis dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Hasil penyelidikan itu menyebabkan kemarahan publik, perasaan terkejut, kecewa dan marah bercampur aduk di benak para publik yang sebelumnya percaya pada keajaiban tersebut. Beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama yang awalnya memberikan komentar untuk selalu berhati-hati menjaga kandungannya atau bahkan mempercayai fenomena bayi ajaib itu merasa malu dan tertipu. Kasus Cut Zahara Fona juga dapat dibandingkan dengan contoh-contoh hoaks dan penipuan publik lainnya dalam sejarah Indonesia seperti kasus Raja Idrus dan Ratu Markona pada masa Orde Lama. Pada tanggal 28 Februari tahun 1989, banyak orang-orang seperti Markona dan Cut Zahara Fona merupakan orang-orang yang mampu memanipulasikan kondisi sosiopsikologis dari masyarakat. Media massa seperti surat kabar dan radio saat itu menjadi alat penyebaran informasi utama. Berita awal yang kurang bijak bisa membantu hoaks ini menyebar begitu luas. Meskipun media akhirnya membantu untuk mengungkapkan kebenaran melalui investigasi. Setelah kebohongannya terbongkar, Cut Zahara Fona dan suaminya sempat ditangkap dan dipenjara. Tetapi karena tidak ada yang menuntut mereka, tidak jelas lagi nasibnya bagaimana, sehingga langsung menghilang dari perhatian publik dan tidak lagi muncul dalam laporan-laporan media. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.